demi keagungan semesta. Selamat datang di Kanal Sri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai ekonomi politik kasino. Sadar maupun tidak, kita telah lama menikmati sistem ekopol kasino, di mana aturan mainnya dirancang untuk menguntungkan bandar, konglomerat, oligarki, peng-peng, dan kelompok yang hanya mengejar kepentingan sendiri, bukan menguntungkan rakyat banyak. Begitu lamanya tradisi sistem itu bekerja, kita sampai lupa dan tak percaya bahwa sistem itulah pangkal penderitaan warga negara. Apa buktinya? Saat Presiden mulai sadar, walau baru ucapan, tulisan, dan program, resonansinya justru kritik keras dan penolakan tajam. Lalu agen-agen asing mulai masuk kembali dengan tupoksi, Barat tidak tak terkalahkan. Akhirnya, studi-studi psikologi mentalitas warga kita memberi bukti soal hipotesa bahwa ini negeri yang terlalu lama dididik untuk tunduk, menjilat kuasa, dan mengkritik tanpa data serta kedalaman. Tentu, ini kerja raksasa jika ingin mengakhirinya. Sebab, kaum beragama dan berpendidikan hari-hari ini hidup juga dalam tradisi, bahagia saat selainnya terpinggirkan, dan menangis pedih saat selainnya tertawa. Lihat saja sikap ilmuwan, agamawan, serta serdadunya, memelihara konflik, anti kritik, dan saling menjatuhkan, dimanapun dan kapanpun. Kaum pendukung neoliberal, para pengabdi kepentingan kuasa, dan para kritikus tanpa data suka ngedabrus bahwa pasar itu indah seperti pelangi, dan kedaulatan negara dianggap buruk serta harus disingkirkan. Akhirnya, pasar liberal yang rakus disembah, kedaulatan dinista diemohkan. Sesekali kita mengaku bangsa besar, tapi bertradisi dalam nalar horizon mikro. Buktinya, hobi mengimpor agama dan budaya barat sambil meremehkan agama sendiri dan budaya lokal yang moralis plus estetis. Bangga membuang hasil pikiran pendiri republik, yaitu konstitusi asli, sambil mengagungkan pikiran bangsa asing, yaitu UUD 2002. Itu semua karena kita gagal membuat kurikulum agar warga negara mematikan cita-cita mencuri, menghamba, menjilat, dan berkhianat sejak dalam kandungan ibunya. Dan itu absen dalam sekolah kita sejak merdeka 80 tahun lalu. Akibatnya, negeri kita kelebihan mental pengkhianatan dan kekurangan jiwa patriot. Elit kita berkakaan sejak dari pikiran, mens reanya nyata. Memang, reshuffle dapat jadi solusi jangka pendek, karena itu menjadi cara paling sunyi untuk mengenang, sekaligus cara paling tabah untuk mengingat. Tetapi, di antara kisah-kisah itu, pasti bukan substansi dan struktur yang diubah, hanya agen yang juga sering tak lebih indah. Karenanya, kita perlu solusi komprehensif, fungsional, struktural, dan substansional. Mengapa? Karena kata sastrawan besar Ahmad Tohari 2026, ini soal misi hidup. Jadilah besar, bukan karena dunia yang bantu kalian jadi besar. Tetapi, jadilah besar karena dunia tidak mampu menahan besarnya kalian. Dari petuah itu, tafsir singkatnya adalah, mari temukan jati diri dan penuhi prestasi tanpa meminta modal besar, harta, DNA, lingkungan, ras, spirit, klan. Kita bisa dan pasti mampu. Sebab, warisan kita, modal, yaitu kekayaan, model, yaitu para patriot, dan modul, yaitu pikiran Nusantara Jaya, begitu nyata. Tapi ingatlah bahwa revolusi pikiran dan revolusi mental yang melimpah tanpa berkah hanyalah beban yang bikin lelah. Karenanya, saat datang ke rumah orang, jangan menilai seluas apa rumahnya. Tapi, lihatlah seluas apa hatinya untuk menerima ajakan revolusi Pancasila untuk memperbaiki Indonesia. Ekonomi Politik Kasino oleh Yudie Haryono, CEO Nusantara Center. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Indonesia abadi.
Dengan kasih dan doa, kami berdiri setia di bawah langit Nusantara. Syukur untuk